Komang, tumben singgah. Ane meliang bapak nih kopi gula. Aduh, tiang angsap ngabe dompet. Tiang ambil dompet dumun. Bu Wayan ngabe HP. Ngabe? Yeh, napi hubungan sing ngabe dompet aja HP. HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile. Wenten, tiang sering numas pulsa, naur PDAM, listrik nganggen aplikasi Bank BPD Bali Mobile. Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki. Tiang sampun dados merchant kiris Bank BPD Bali. Masa, kengken carane, coba ajain tiang. Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil. Mih, Bank BPD Bali jeg top. Dados tiang sarang dadi merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi. Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun zaman cashless, transaksi tanpa uang tunai. Semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin. Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini edisi hari Jumat 14 Februari 2025. Dan senang sekali masih menemani ruang dengar Anda melalui streaming rri.co.id. Kemudian juga Anda yang sedang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, tentu Anda bisa dengarkan RRI dari mana saja, hanya dari satu aplikasi RRI Digital. Kemudian untuk siang hari ini kami akan hadirkan Kita Setara bersama dengan rekan-rekan yang hadir dari Animal Don't Speak Human. Nanti akan berbincang bersama saya juga tentu. Anda bisa ikut bersama kami membahas terkait dengan jejak rasa. Nanti akan membahas tentang bagaimana sih pilihan-pilihan konsumsi kita ini punya dampak yang signifikan terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan, serta hewan. Anda bisa ikut bergabung bersama kami untuk bisa mengomentari. Kemudian Anda juga bisa bertanya langsung pendengar melalui YouTube RRI Denpasar. Anda juga bisa kunjungi Facebook Pro 1 di RRI Pro 1 Denpasar dan melalui Instagram di @RRI Pro 1 Denpasar. Kita Setara. Baik, pendengar, siang hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita dari Animal Don't Speak Human yang merupakan organisasi nirlaba yang berbasis di Tabanan, Bali. Saya langsung perkenalkan, ada Mbak Violita Berandini SHMA. Selamat siang Mbak Vio. Selamat siang. Bagaimana kabar? Kabar baik sekali, cuacanya juga baik hari ini. Baik ya, tidak hujan, tidak terlalu panas juga. Iya. Dan kita akan bincang-bincang banyak tentang bagaimana interestnya dari Animal Don't Speak Human terkait dengan soal konsumsi. Ternyata nggak cuma persoalan hewan, perspektif hewannya saja, tapi bagaimana manusia ini aktivitasnya berdampak sama hewan dan juga lingkungan. Oke, nanti Mbak Vio boleh agak mendekat sedikit ya ke mikrofon. Kemudian ada Mbak Zamnia WSTP MTP. Selamat siang Mbak Nia. Selamat siang. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir ya. Jadi pada kesempatan hari ini sekali lagi pendengar kami hadirkan perbincangan tentang setiap pilihan konsumsi kita memiliki dampak terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan dan hewan. Yang obrolan ini sebenarnya akan dikemas dalam event atau acara bertajuk Jejak Rasa gitu ya Mbak Vio ya. Namun sebelum kita membahas tentang eventnya, kemudian apa yang akan dibahas, kita akan bertanya dulu kenapa sih harus memberikan fokus kepada yang dikonsumsi manusia
ini berdampaknya sama kesehatan, lingkungan, dan hewan. Boleh kasih review dulu dari Mbak Vio, silakan. Mbak Vio atau Mbak Nia? Siapa mau jawab? Sama aja. Oke, Mbak Vio dulu ya. Kenapa kita angkat isu ini atau buat acara bertajuk Jejak Rasa? Karena masih banyak orang kita melihat itu kurang kritis terhadap sumber makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Banyak yang mengira itu hanya dampaknya ke kesehatan masing-masing yang mengkonsumsi, padahal dampaknya itu luas sekali, bisa ke lingkungan dari bagaimana sumber makanan itu hadir sampai di meja makan, itu kan prosesnya tentu panjang sekali dan itu seringkali dilupakan sama banyak masyarakat atau konsumen ya. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan perlindungan hewan. Kenapa? Karena ya segala sesuatu yang kita makan, terutama protein hewani yang mana didapat dari peternakan hewan, itu masih banyak atau masih terlupakan oleh masyarakat. Bagaimana hewan itu diperlakukan, bagaimana hewan itu dirawat, sampai akhirnya disembelih dan disajikan di meja masing-masing, baik di rumah, di restoran, itu masih belum banyak diketahui sama masyarakat. Makanya kami menyelenggarakan event ini supaya masyarakat lebih bisa membuka mata bahwa apapun yang disajikan di meja makan masing-masing itu sumber-sumbernya dari mana. Jadi masyarakat bisa bersikap kritis bahwa apapun yang dimakan itu nggak cuma hanya berdampak ke kesehatan, tapi banyak hal yang lebih luas lagi begitu. Jadi di era yang sekarang dengan informasi yang cukup banyak, kita juga harusnya kaya dengan proses-proses yang kita tidak ketahui sebelumnya, gitu ya. Betul. Termasuk pada khususnya apa yang kita konsumsi itu ternyata ada proses cukup panjang yang berdampak sama lingkungan dan hewan. Mungkin dari Mbak Nia ada yang ingin disampaikan dulu. Kenapa sih sekarang ini sorry to say gitu ya, banyak juga yang sangat fokus pada perilaku dari manusia yang ternyata ada, tadi saya sempat juga dengar istilah bumi itu nggak perlu manusia gitu, tapi manusia yang perlu bumi gitu ya, atau ya begitu sebaliknya, dan itu juga terjadi sama entah itu hewan, hutan, lingkungan kita gitu. Gimana Mbak Nia? Ya, menarik sekali ya. Bumi tidak butuh manusia, tapi manusia butuh bumi. Tapi sayangnya seringkali kita menemukan bahwa manusia itu tidak sadar diri bahwa dirinya itu membutuhkan bumi ini kayak gitu. Sebenarnya kan kita juga di sini tuh numpang ya istilahnya ya, numpang hidup lah di bumi ini. Bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga kelestarian juga, jadi bisa saling bersinergi satu sama lain. Termasuk ya kita tinggal di Bali, kita punya istilah Trihita Karana, itu juga kan salah satunya kita harus aware juga dengan lingkungan. Ngomongin soal banyak banget sih Mbak spektrumnya, kita mau ngelihatnya dari segi mana nih, dari konsumsi. Tadi juga sempat disinggung sama Mbak Vio juga, makanan itu nggak cuman berpengaruh ke kesehatan kita kayak gitu, tapi juga ke lingkungan. Ke lingkungan ini bisa tumbuhan dan bisa juga hewan, bahkan ekosistem itu sendiri. Salah satunya ekosistem hutan juga. Mungkin yang akhir-akhir ini teman-teman sering memantau berita juga kan, banyak juga peralihan hutan kayak gitu kan untuk fungsi pangan kita. Bijak nggak sih kayak gitu kita membabat habis hutan hujan kayak gitu untuk menghasilkan produksi pangan yang worth nggak sih kayak gitu. Nah, itu juga kan penting juga kita mengetahui dari mana sih sumber makanan kita kayak gitu. Semakin kita aware dari mananya juga accountability-nya juga jadinya ke kita sendiri juga kayak gitu. Kita juga akan lebih bijak untuk memilih makanan apa yang akan kita konsumsi. Oke. Lebih banyak tidak hanya memikirkan manusia secara tersentral gitu ya, tapi gimana sih manusia ini juga harus melihat bahwa kita ini hidup itu bersama dengan hewan, lingkungan, dan itu juga dalam jumlah yang besar. Nah, kalau boleh ditanya sebelum kita bahas ke kegiatan-kegiatannya ya, saya sempat lihat sekilas gitu, ada kegiatan yang seru juga sih di Jejak Rasa ini.
Kenapa harus memilih soal konsumsi makanan yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan, lingkungan dan hewan? Apakah ini menjadi topik yang pernah dikaji sebelumnya atau pernah diteliti sama teman-teman dari ADSH? Gimana Mbak Vio? Oke, kalau penelitian yang dilakukan langsung sama ADSH sebetulnya tidak ada, belum, dalam artian tim kita terjun langsung ke lapangan, tapi kami banyak bersinergi sama kawan-kawan LSM lain. Terutama di perlindungan hewan, yang mana juga salah satu kegiatannya adalah mengkaji paper-paper ya, scientific paper yang ada yang spesifik membahas bagaimana alih fungsi lahan kebanyakan itu yang terjadi di dunia itu dibuat untuk peternakan yang dengan skala besar, dalam artian konsumsi manusia sekarang itu banyak mengambil lahan-lahan yang difungsikan tidak hanya untuk peternakan, tapi juga untuk ditanami sumber-sumber makanan yang nantinya diberikan untuk si hewan itu sendiri. Nah, kenapa kita menggaungkan isu ini? Karena banyak sekali LSM yang menurut kami di Indonesia belum banyak terpapar dengan isu ini, belum banyak membicarakan, sehingga masyarakat juga belum banyak terpapar gitu. Jadi apa sih kaitannya peternakan hewan, kerusakan lingkungan dan konsumsi yang kita makan sehari-hari ini, korelasinya itu sangat dekat gitu. Dan di event yang kita akan lakukan besok itu banyak bicara tentang nutrisi nabati. Kenapa? Itu juga banyak kajiannya. Kebetulan kita juga menghadirkan ahli nutrisi dan kesehatan anak yang tersertifikasi tentunya, yang banyak akan bicara tentang benefit yang didapatkan oleh manusia ketika mengkonsumsi nutrisi-nutrisi nabati ketimbang nutrisi hewan. Jadi kita nggak hanya bicara tentang nutrisi yang lebih baik untuk manusia, untuk anak-anak, tapi juga lingkungan dan perlindungan hewannya sendiri gitu. Jadi bisa dibilang ini isu inklusif yang mana biasanya orang bicarakan itu eksklusif ya. Jadi hanya satu saja bicara tentang perlindungan hewan, satu saja bicara tentang lingkungan, satu saja bicara tentang kesehatan publik. Tapi kita kemas semua dalam satu paket, dalam satu event ini supaya masyarakat tahu benang merahnya di mana sih gitu. Nah, kalau kita bicara di Bali nih, Mbak Vio sama Mbak Nia, apakah aktivitas dari tadi kan ada alih fungsi lahan untuk peternakan, kemudian juga untuk pertanian, perkebunan gitu. Ini sudah terasa nggak sih di Bali khususnya ya? Kalau saya sih pernah dengarnya adalah peternakan mungkin untuk pabrik susu sapi gitu ya, di luar negeri itu yang paling sampai ada dokumenternya gitu. Kalau di Bali gimana? Kalau di Bali alih fungsi lahan kita belum riset mendalam tentang itu, tapi kalau kaitannya dengan pencemaran lingkungan dan bagaimana itu juga berdampak pada biota-biota yang ada di sekitar peternakan itu tentu itu terjadi gitu. Karena di tahun kemarin ketika kita melakukan riset dengan mengunjungi lebih dari 200 peternakan, kita melihat bahwa mayoritas hampir seluruh peternakan itu tidak memiliki tempat pengolahan limbah, jadi langsung dibuang ke lingkungan. Artinya apa? Artinya yang pasti nggak cuma lingkungan yang kotor, tapi limbah yang dibuang oleh peternakan itu pasti kan berdampak sama hewan-hewan yang hidup di sekitarnya. Hewan yang hidup di sekitarnya kan nggak hanya hewan-hewan yang kelihatan mata ya, yang kita bisa lihat sehari-hari, misalnya kayak ayam, bebek atau apapun, tapi hewan-hewan yang memang dari awal hidup di sekitaran sungai atau tempat pembuangan air, ikan-ikan biasanya. Dan kalau kita lihat kondisinya peternakan itu selalu lokasinya di pedesaan dan aliran pinggir sungai gitu biasanya. Iya, kan aliran sungai itu nggak hanya dipakai oleh nggak hanya dihidupi atau digunakan oleh biota yang memang tinggal di aliran air itu, tapi masyarakat. Jadi ini juga kaitannya dekat juga sama isu hak asasi manusia, karena masyarakat masih pakai aliran air itu buat mandi, cuci kakus, tapi semenjak adanya peternakan yang masif dan tidak mengelola limbahnya secara baik, maka
maka masyarakat di sana juga terdampak gitu. Dan ini masih ini isu yang juga jarang di cover sama media, tapi kami melihat selama melakukan riset ini banyak beberapa masyarakat itu sudah melaporkan karena mereka sadar ternyata peternakan harusnya punya tempat pengolahan limbah ya, pantesan di tempat saya gitu. Kok sering tuh ada bau-bau tapi kita nggak berani negur. Mereka nggak tahu sebetulnya ada hal-hal yang harus dipenuhi sama peternakan, dan itu nggak cuma berdampak sama tetangga tapi lingkungan itu kan mereka belum tahu. Tapi semenjak kita gaungkan ini pelan-pelan mereka sadar dan beberapa ya melapor ke kita tentang apa yang terjadi di wilayahnya mereka gitu. Semakin masif juga sebenarnya ya peternakan dengan jumlah dari anggaplah pemotongan daging begitu yang semakin menjamur. Masyarakat menganggapnya, saya pribadi sih sebagai masyarakat gitu ya, menganggap hal biasa karena kan tingkat konsumsi kita meningkat sehingga tempat pemotongan daging atau sumber-sumber protein hewani itu semakin banyak gitu ya. Jadi menjadi sebuah kewajaran, padahal ternyata ini bukan sebuah kewajaran, harus jadi perhatian sebenarnya. Berarti dari pengolahan limbah yang belum ada. Kalau dari Mbak Nia gimana melihatnya? Isu yang di Bali tentang ini tadi yang kita konsumsi itu ternyata belum cukup baik gitu loh dari segi pertanggungjawaban ya ke lingkungan. Gimana Mbak? Isu ini tuh ripple effect ya. Jadi memang kan kita strategi yang kita lakukan adalah mulai dengan raising awareness, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tadi seperti Mbak juga sampaikan itu menjadi sesuatu yang biasa, padahal itu juga bisa merusak lingkungan. Nah, tapi tidak semua orang punya awareness seperti itu. Disitulah peran kami untuk meningkatkan awareness orang-orang yang masih belum sampai ke sana arah pemikirannya bahwa apa yang kita konsumsi itu penting banget. Tadi juga sama Mbak Fia dijelaskan bahwa yang kita lakukan itu bersifat inklusif, di mana semua juga bisa ikut terlibat menjadi bagian untuk menjaga bumi dan melestarikan bumi ini dengan lebih baik. Sesederhana dengan menentukan konsumsi yang kita makan kayak gitu. Itu hal kecil yang bisa kita semua lakukan, tapi itu ketika kita yang melakukan itu banyak orang, itu kan dampaknya juga akan masif seperti itu. Oke, berarti ini kita akan fokusnya ke bagian bagaimana kita harus bisa betul-betul menentukan apa yang akan kita konsumsi, gitu ya. Sehingga tadi makanya dari event Jejak Rasa ini ada perbincangan tentang pangan nabati, gitu ya. Betul. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Mbak Fio dan juga Mania. Menarik, dan nanti kami juga akan hadirkan soal eventnya seperti apa, kapan begitu ya, setelah jeda beberapa yang mau lewat ini. Pendengar, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, dan tentunya kami juga akan hadirkan Cek Fakta saat lagi. Stay tune di 105,2.
terlupakan oleh manusia. Coba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan, yang seringkali terlupakan oleh manusia. Mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta, yang sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan, yang seringkali terlupakan oleh manusia. Gimana kabarnya Tut? Becek-becek, beli putu pun habis. Beli sehat Tut, lu megai aktif. Tiang kari aktif, masih lagi 3 tahun beli putu pun api. Ampun pensiun? Yen beli tahun depan pensiun Tut. Nah, rencana kegiatan Tut setelah pensiun? Tiang bingung beli, anak masih sekolah, tapi juga pengen usaha. Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun. Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri Beli, yang menambah isi dagangan biar lebih menarik. Beh, yen beli pastine ten kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal. Sing jak kedo Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun. Benah tuh beli, tapi apa daya, tak ada modal. Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali. Seken tuh beli. Seken lah, kredit pensiunan Bank BPD Bali itu menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun. Wow, luar biasa. Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli. Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat, biar Tut man informasi lebih detail tentang kredit pensiunan Bank BPD Bali. Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pendengar, benarkah postingan akun Instagram Moka_Madruhomin berupa klaim yang menyebutkan Wakil Direktur Centers for Disease Control and Prevention mengakui vaksin COVID membuat tubuh lemah dan mudah sakit dengan narasi gara-gara vaksin sampai 3, bukannya semakin sehat malah menambah penyakit dan gampang lemas. Benarkah tanggapan atau statement tadi, pendengar? Kami hadirkan faktanya bahwa setelah disadur dari artikel cekfaktatempo.co bahwa klaim yang beredar dengan membandingkannya dengan sumber media kredibel dan pernyataan resmi dari tangkapan layar berita dari akun Instagram Moka_Madnurohim diambil dari portal berita online yang diunggah pada 28 Januari 2023 yang ternyata ini identik dengan pernyataan Deputi Direktur
Center for Disease Control and Prevention, Tom Shimabukuro, mengenai debilitating illness setelah vaksinasi mRNA. Pernyataan Shimabukuro yang diambil dari presentasi dalam pertemuan ke-178 Komite Penasehat Vaksin pada 26 Januari 2023 menjawab pertanyaan Dr. Hailey Gans tentang laporan kondisi tersebut. Dan walaupun ia menyebutkan debilitating illness, Shimabukuro tidak mengkonfirmasi bahwa ini merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 dan menyatakan bahwa buktinya belum cukup untuk mengaitkan kondisi tersebut dengan vaksin. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pendengar postingan akun Instagram yang mengklaim bahwa Wakil Direktur Centers for Disease Control and Prevention mengakui vaksin COVID membuat tubuh semakin lemah dan mudah sakit adalah konten yang menyesatkan. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dan pasar siang ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini di Kita Setara bersama dengan ADSH atau Animal Don't Speak Human yang juga siang hari ini berbincang tentang salah satu acara mereka atau event mereka bertajuk Jejak Rasa. Setiap pilihan konsumsi kita memiliki dampak terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan dan hewan. Masih bersama dengan Mbak Vio dan juga Mbak Nia. Tadi di sesi pertama pendengar kita sudah membahas kenapa sih kita itu harus memperhatikan atau sedikit memiliki perhatian begitu ya dari apa yang kita konsumsi. Kadang-kadang kita juga harus berpikir ya, gimana sih proses pengolahan dari makanan A atau makanan B, bagaimana daging ini diolah, bagaimana ya ayam kita sekarang itu di tumbuh kembangkan gitu ya. Kalau misalkan kita baca beberapa informasi gitu ya, ada informasi yang bahkan menyampaikan kepada publik bahwa saat ini memang masyarakat dunia, bukan hanya Bali atau Indonesia, itu jumlah konsumsi daging atau protein hewani semakin meningkat begitu ya. Konsumsi susu walaupun Indonesia memang belum mencapai batas maksimal, tapi konsumsinya juga cukup tinggi. Masyarakat juga semakin banyak sekarang. Ternyata dari apa yang dikeluarkan gitu ya, aktivitas dari masyarakat itu mengeluarkan sejumlah dampak bagi lingkungan, ekosistem dan juga kesehatan hewan itu sendiri juga seperti itu gitu pendengar. Sehingga di siang hari ini kita lanjutkan lagi Mbak Vio dan Mbak Nia. Kalau tadi kita sudah bahas kenapa sih harus membicarakan itu, dan sekarang ada wadahnya itu ya, event Jejak Rasa. Nah tadi yang menjadi highlightnya adalah membicarakan nutrisi nabati ya. Nah itu kenapa sih nabati, protein nabati? Nah, saya sering mendengar kalau protein nabati itu menjadi opsi kedua dari dari protein hewani. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan, Mbak Nia atau Mbak Vio nih? Kenapa sih kita harus memperhatikan nabati juga gitu ya? Jadi sebetulnya kenapa banyak pikiran masyarakat menganggap bahwa protein nabati itu pilihan kedua karena mungkin ada banyak faktor tentu saja kenapa protein dari hewani itu atau dari hewan itu yang akan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Padahal enggak, kalau kita lihat sejarah masyarakat Indonesia zaman dulu ya, itu kan kebanyakan makan apapun yang berasal dari pertanian, bukan dari peternakan. Dan peternakan itu kan bawaan dari penjajah.
Dan itu yang masih banyak masyarakat belum sadari asal muasal protein hewani itu dari mana. Kalau kita flashback lagi bagaimana masyarakat akhirnya menggantungkan hidupnya ke protein hewani, itu salah satunya adalah yang banyak yang memarketingkan, memasarkan bahwa protein hewani itu satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Padahal enggak. Kalau kita tahu, masyarakat tahu dari mana saja sumber protein yang bisa menggantikan dari hewani itu berasal, itu sama saja. Bahkan kayak banyak sekali penelitian protein yang didapatkan dari daging itu bisa didapatkan juga dari tahu tempe dengan porsi yang porsi tertentu gitu. Jadi jangan masih banyak masyarakat mendiskreditkan posisi tahu tempe. Sering kan kalau misalnya datang bertamu bilang bahwa maaf ya kita cuma punya tahu tempe, kayak dianggap ini makanan orang miskin, padahal sama-sama bergizi, hanya sudah terlalu lama masyarakat itu dibuat percaya bahwa satu-satunya protein yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh itu hanya dari hewan, padahal enggak. Dan itu salah satu tujuan kita, kenapa kita mau memperkenalkan lagi roots-nya kita itu makan apapun yang berasal dari pertanian loh, buah-buahan. Kita kaya sekali dengan buah, kita kaya sekali dengan sayur mayur, biji-bijian. Tapi semua yang ada di pertanian itu tergerus bukan hanya dari climate change, tapi juga dari banyaknya produk yang akhirnya mengaburkan atau menghapus ingatan-ingatan masyarakat atau pengetahuan yang mana sebetulnya dari awal kita dari dulu itu konsumsi banyaknya dari nutrisi nabati itu, bukan dari hewani. Kita mengembalikan itu, dan ini juga sebetulnya salah satu hal yang kita mau lakukan, yaitu untuk lagi-lagi memberdayakan petani ya, karena petani kan sekarang juga bisa dibilang kalah posisinya sama peternakan, karena harga orang kalau disuruh pilih mau lebih milih beli daging atau beli sayur, pasti pikirnya daging, karena daging harganya lebih murah dari sayur atau dari buah. Itu hal-hal seperti itu juga kan akhirnya membuat masyarakat jadi dilema, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya nutrisi nabati untuk nggak cuma untuk tubuh tapi untuk lingkungan dan perlindungan hewan. Itu yang mau kita kasih lagi informasi itu supaya masyarakat ingat bahwa nutrisi itu nggak cuma dari hewan tapi dari pertanian, dan dampaknya apa sih ke ekosistem, ke tubuh, ke lingkungan, ke perlindungan hewan. Itu semua saling keterkaitannya. Oke, karena kalau nabati betul itu identik dengan ketidakmampuan kita untuk menjangkau menu yang lain gitu ya. Kemudian juga nutrisi nabati ini tidak sering dilirik. Cuma kita kan punya budaya makan, kita sebut saja daging gitu ya, daging merah atau daging putih, ayam atau jenis-jenis hewan yang lain. Kita punya budaya itu, dan kita juga punya kebiasaan yang pada akhirnya membudaya, gak kenyang makan ini gitu, harus makan nasi dengan dagingnya. Terus apalagi sekarang ada bergeser juga kalau minuman harus minuman yang manis gitu ya. Gimana sih ini bagaimana pendapat dari Mbak Nia atau Mbak Vio ya, Mbak Nia ada ya, terkait dengan budaya yang sekarang semakin susah juga kita kontrol gitu. Menarik nih ngomongin soal budaya. Kalau saya boleh berstatement, negara ini tuh sudah merdeka secara konstitusional, tapi kita masih belum merdeka secara berpikir, secara budaya. Bahkan makan kita juga masih dijajah kayak gitu. Nah, kadang memang ini topik yang kalau misalkan dibahas itu nggak akan ada ujungnya kalau misalkan kita nggak sadar, nggak aware bahwa sebenarnya budaya kita itu apa kayak gitu. Root kita itu apa? Emang benar kita tuh setiap hari makan daging. Ini based on story ibu saya aja. Kalau untuk makan ayam itu kakek saya tuh harus motong, tapi untuk special occasion.
hari-hari not tertentu every ya. day, iya, for special occasion. Saya rasa juga di beberapa daerah juga sama, karena memang kita itu negara agraris kayak itu kan, negara yang memang rich banget dengan berbagai macam sumber daya nabati yang memang itu dibutuhkan. Kita sebagai orang Indonesia dikasih tinggal di negeri ini dengan berbagai macam sumber dayanya, yaitu memang cocoknya untuk itu. Tapi karena kita ada kolonialisasi dari negara barat kayak gitu kan, yang mereka itu dominannya itu makan daging-dagingan dan susu juga, akhirnya terinfluence lah kita sampai masuk ke istilahnya kita dari kecil itu 4 sehat 5 sempurna. Bener nggak sih kayak gitu, dengan 5 itu menjadi sempurna kayak gitu, dengan susu itu menjadi sempurna kayak gitu kan. Banyak juga kasus-kasus kayak kalau ngomongin susu laktos intoleran gitu kan, which is secara root berarti kan kita memang tidak didesain untuk itu kayak gitu. Itu kalau ngomongin dari budaya. Jadi sebetulnya budaya kita pun kalau ngomongin tren budaya makan kita juga bergeser kayak gitu kan, dengan industrialisasi dan segala macam. Makanya saya tadi di awal kita merdeka secara konstitusional, tapi secara budaya itu masih belum kayak gitu. Bahkan konstruksi berpikir kita juga akhirnya yang kita dulu itu nggak setiap hari makan ayam itu nggak apa-apa, kok sekarang kalau nggak makan ayam aneh, itu kan it's weird kayak gitu loh. Ngomongin lagi soal nasi kayak gitu kan, kalau nggak makan nasi nggak makan kayak gitu, itu kan juga sebenarnya efek juga dari regulasi pemerintah juga, bahwa semua harus makan beras. Itu kan ada informasi yang tidak tersampaikan dengan sempurna ke masyarakat, dan masyarakat kita yang tidak terbiasa berpikir kritis itu menerima-terima aja. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak krisis pangan. Contohnya misalkan daerah timur yang kering seperti itu harus dipaksakan untuk harus makannya itu nasi kayak gitu kan. Terbrainwash, akhirnya mereka juga kalau misalkan nggak makan nasi akhirnya kayak ngerasa miskin kayak gitu. Padahal mereka itu memang didesain tinggal di daerah timur yang memang bahan makanannya adalah jagung-jagungan atau serealia yang lain yang memang cocok tumbuh di daerah sana. Atau bahkan teman-teman kita di Papua kayak gitu. Di Papua itu kontur tanahnya adalah berbukit. Yang cocoknya itu adalah ubi-umbian. Tapi ketika nasi dan semua harus programnya makan nasi, semuanya beras segala macam, akhirnya orang sana seolah-olah kelaparan karena nggak makan nasi. Padahal rich banget loh umbi-umbian di sana. Ada salah satu penelitian yang menjelaskan juga bahwa ada spesifik umbi yang memang untuk kebutuhan tertentu, misalkan orang yang hamil, orang yang menstruasi. Se-rich itu negara kita, tapi karena satu kebijakan hilanglah esensi-esensi yang seperti itu. Ngomongin soal protein juga, basicnya protein itu adalah terbentuk dari yang namanya istilahnya asam amino. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Yang paling penting itu sebenarnya asam amino apa sih yang kita butuhkan kayak gitu loh. Dan itu juga belum tentu juga dari daging kayak gitu. Kalau daging itu sebenarnya kebanyakan tuh yang kita butuhkan adalah bukan proteinnya sih pada dasarnya, tapi hemnya itu tadi Fe kayak gitu. Dan itu pun nggak zat besinya yang kita butuhkan, tapi itu tidak everyday kayak gitu loh. Yang kita butuhkan kayak gitu akumulasi berarti ya. Iya, untuk dan itu efeknya juga, ngomongin akumulasi juga itu panjang sih. Iya, panjang lagi ya. Iya, betul. Tapi pada dasarnya budaya makan kita ini bisa dibilang kayak yoyo gitu ya, naik turun gitu ya. Pas lagi ya, kalau saya juga ini based on story dari para tetua gitu ya. Ibu saya juga pernah cerita bahwa makan nasi adalah sebuah keistimewaan, makan daging adalah keistimewaan. Jadi kita sekarang menikmati keistimewaan ya, sampai lupa kalau akarnya tadi itu kita dulu juga biasa gitu ya, makan dengan umbi-umbian atau mungkin jagung. Serta sayur yang kalau ada di sekitar rumah kita ya udah tinggal petik makan langsung gitu ya, semudah itu. Foraging. Iya, tapi kalau
sekarang kita ngomongin tentang nutrisi nabati kesannya eksklusif gitu loh, ya kan? Walaupun memang ini isunya harusnya inklusif ya buat siapa aja. How come sekarang kita ngomongin nabati, sorry be a vegetarian gitu misalnya, terkesan kayak gaya-gayaan aja kamu gitu. Gimana Mbak Nia tanggapannya? Itu konstruksi berpikir ya sebetulnya itu kan, persepsi itu akhirnya membuat sesuatu jadi bisa eksklusif, bisa juga inklusif. Kalau isu ini atau pangan nabati ini tidak sering kita gaungkan, itu akan tetap menjadi eksklusif. Padahal nabati itu serombotan itu juga nabati, kayak gitu kan. Oh iya ya. Iya. Rujak itu juga nabati. Tipat-tipatan juga banyak kayak gitu loh. Kalau misalkan di Jawa pecel mungkin itu juga hal-hal nabati. Plant based gitu ya, Mbak. Bahkan istilah plant based pun kita itu terbrainwash dari luar kayak gitu. Seolah-olah kalau makanan healthy food itu harus salad dengan ada brokoli, ada dressing, ada chia seed. Iya, chia seed, something like that. Padahal daun singkong itu juga nabati kayak gitu loh. Kita makanya saya di awal tadi itu kita diberi tinggal di Indonesia ini, apa yang ada di sekitar kita tempat tinggal itulah yang kita butuhkan sebetulnya sehari-hari kayak gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya mengeksklusifkan, misalkan ada istilah ya tadi saya sebut ya, plant based itu harus seperti yang digambarkan orang lain. Ya kita ciptakan sendiri yang ada di Indonesia gitu ya. Kita gali lagi root kita, budaya kita yang saya lupa kalau di Bali itu ada lawar ya. Lawar itu kan cuma beberapa jam. Kalau enggak lawar setelah 3 jam kalau nggak salah udah mulai pasti rasanya akan berubah, dirubah jadi kayak gitu kan. Itu kan juga sebenarnya food preservation, gimana kita tidak membuang-buang makanan, dan bikin lawar pun mungkin di kebun juga bisa kita pakai kayak gitu kan. Dan itu juga sehat kayak gitu. Makanya penting banget sebenarnya kita tuh mengenali sebenarnya kita butuhkan itu apa sih kayak gitu. Untuk tubuh ini itu tuh apa kayak gitu, bukan yang yang tren sekarang gitu ya. Tren brainwash itu juga kan pasti ada strategi marketing dari industri, dari big industri dan segala macam kayak gitu. Itu termasuk susu itu kan juga produk lobby yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Betul. Ya dan memang perlu diakui Indonesia ya, secara kecilnya Bali memang harus menikmati apa yang menjadi keistimewaan kita ya, dengan segala kekayaan kuliner kita yang setelah dipikir-pikir, saya tadi sih sempat mikir gini, lawar itu masuk nggak? Ternyata masuk ya. Thanks God itu masuk gitu. Nah, kita balik lagi ke acara ini berlangsungnya besok berarti ya, Jejak Rasa. Terus akan ada yang saya sempat lihat nih pendengar, saya kasih bocoran langsung, besok ada bincang-bincang, terus ada demo masak pangan nabati, terus ada juga stand atau booth icip-icip makanan berbasis nabati. Kenapa harus menghadirkan atau icip-icip ini gitu ya? Makanannya apakah akan istimewa? Apa yang akan dimasak besok? Kemudian akan membahas juga tentang pola makan nabati dan perkembangan anak. Nah, boleh kasih bocoran sedikit nih, Mbak Viu, silakan Mbak. Kenapa kita menghadirkan booth makanan nabati? Karena masih banyak orang itu berpikir makanan nabati itu nggak enak atau mahal. Karena pikirannya misalnya kalau pelaku usaha banyak pakai terminologi vegan, yang mana itu langsung pikiran orang-orang, oh ini makanan orang kaya, makanan mahal. Padahal makanan nabati di sekitar kita banyak. Kalau kita ke warteg itu banyak banget sayur-sayur ya. Itu kan klasifikasi nabati kan banyak sekali, dari sayur-sayur, buah-buahan itu kan semua nabati atau polong-polongan. Dan yang kita hadirkan itu semua makanan nabati yang
sumber atau ingredientsnya itu semua dari lokal, jadi nggak ada tuh yang kayak pakai chia seed apapun itulah yang harganya mahal yang harus dibeli di tempat-tempat khusus gitu. Kita juga mau ngasih tahu bahwa untuk mengolah makanan-makanan atau produk-produk yang sehat dikonsumsi itu nggak melulu harus impor. Jadi apapun yang tersedia di pasar itu sebetulnya bisa diolah dan semuanya itu sehat untuk dikonsumsi dengan berbagai macam bentuk, dan makanya banyak ada beberapa yang kita hadirkan juga yang mau memberikan sampelnya secara gratis supaya masyarakat bisa merasakan ya bahwa makanan nabati itu ada beragam loh yang bisa diolah bahkan menjadi makanan-makanan modern kekinian yang orang-orang udah males nih pikirannya kayak balik ke zaman dulu yang cuma makan sayur tumis gitu-gitu doang, tapi dibikin kue, dibikin yang lain-lain itu ada, besok akan hadir juga. Terus demo masaknya akan masak apa besok harus datang, nggak boleh dibocorin, tapi pada intinya chef yang akan kita hadirkan ini beliau ini orang Bali, jadi tentu akan masak makanan yang bisa buat sehari-hari secara mudah, ingredients gampang dicari dimanapun, anak kos aja bisa masak gitu. Jadi jangan ya kita mau buka persepsi masyarakat bahwa makanan nabati itu nggak melulu susah diproses, susah dibuat, tapi anak kos aja bisa dengan ingredients yang mudah banget. Besok akan didemokan sama chef yang kita hadirkan supaya ya menu-menu yang kelihatannya mahal ketika dibeli di kafe atau di restoran manapun dengan label yang kelihatan eksklusif itu sebetulnya bisa lo dinikmati sehari-hari, dimasak di dapur masing-masing, dihadirkan untuk keluarga masing-masing di rumah gitu. Memang acara-acara seperti ini adalah untuk membuka barrier yang sudah dibangun cukup tinggi gitu ya. Kita buka bahwa makanan-makanan yang nabati gitu ya itu sama derajatnya gitu ya dengan yang hewan yang sudah kita bahas tadi cukup panjang, tapi tentunya nggak dibahas sekarang juga sih karena acaranya besok Jejak Rasa itu. Dan untuk pendengar sebenarnya masih bisa ikut nggak untuk kegiatan ini? Terus apakah ya sekarang zamannya lewat Zoom, apakah bisa dinikmati kalau jarak jauh, apa memang harus langsung datang nih Mbak Vio? Sayangnya masih harus datang. Kita belum bisa sediakan fasilitas online untuk bisa nonton secara online, tapi harapannya banyak yang bisa hadir. Kita sudah posting di sosial media kita di @animal_don't_speak_human di Instagram. Teman-teman yang mau hadir bisa registrasi karena kita juga sediakan konsumsi nabati yang enak banget, yang bisa didapatkan sama peserta yang registrasi. Besok hadir langsung juga bisa. Terus akan juga ada banyak merchandise dan hadiah lainnya yang akan kita bagi-bagikan untuk para peserta yang besok aktif terlibat di diskusi, tanya jawab, dan ya banyak hal kegiatan yang bisa diikuti besok. Oke, besok tanggal 15 Februari 2025 Jejak Rasa, dan pembahasannya juga lebih komprehensif lagi besok berarti ya, tentang bagaimana sebenarnya pilihan konsumsi kita ini memiliki dampak terhadap kesehatan, keberlanjutan lingkungan dan hewan. Ada demo masak dari pangan nabati begitu, dan juga Anda bisa langsung icip-icip, harus datang langsung. Lokasinya di mana Mbak Vio? Lokasinya ada di lumayan jauh dari sini, di Ubud ya. Kalian jalan-jalan ya weekend ya? Oh iya dong, kan perayaan Valentine bisa sekalian main ke Ubud di Makadaya Impact Center, depannya Rumah Sakit Arishanti. Oke. Oh, Rumah Sakitnya Arishanti, yang nggak terlalu jauh, bareng sama keluarga boleh datang ke sana. Untuk pendaftarannya bisa via apa nih? Mungkin Mbak Nia bisa sampaikan? Bisa ke Instagram kita, atau kalau gitu bisa di DM Instagram, atau menghubungi ke nomor saya juga bisa. Ada di nomornya, gitu. Saya bacakan langsung bisa ya Mbak Nia ya? Bisa. Di 0822 47 883 262. Iya. Betul ya? Atau langsung ke Instagram @animal_don't_speak_human. Di sana bisa langsung dikirim saja pesan singkatnya mau daftar langsung begitu ya. Untuk event besok, event Jejak Rasa yang diselenggarakan di Makadaya Impact Center, Wismaya Galeri, Jalan Raya Mas Ubud.
Oke, sebagai closing Mbak Vio dan Mbak Nia, apa yang ingin disampaikan nih ke masyarakat kita? Sore hari udah mau persiapan makan mungkin next, makan ketiga atau keempat mungkin ya. Ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. A little thing not little anymore if we do it together. Jadi mungkin makan itu, pilihan makan dianggap sepele, tapi itu impactnya bisa sangat besar sekali. Oke. Makan bukan hal yang sederhana, walaupun sebagai keharusan, tapi ya ada something bigger yang kita tidak pernah lihat ya. You are what you eat. Oke, siap. Benar. Kalau Anda lean berarti Anda cukup memperhatikan makanan Anda gitu ya. Sekarang industrinya begitu deh. Oke, kalau dari Mbak Vio gimana, Mbak? Dari saya pesannya jangan lupa hadir aja besok. Akan banyak informasi yang mungkin baru untuk bisa untuk didapatkan sama teman-teman yang berniat untuk hadir, karena jarang-jarang nih di Bali kita ngomongin tentang isu yang inklusif, yang menyambungkan titik satu ke titik lainnya. Jadi harapannya ya banyak ya masyarakat terlibat, belajar bersama kita, diskusi, ikut menggaungkan isu yang kita suarakan gitu. Oke, hopefully besok bisa have fun kegiatannya dan pastinya banyak hal-hal yang penting dan tidak ada lagi barrier-barrier ya terkait dengan makanan ini spesial, itu spesial, semua makanan sama. Yang jelas kita harus tahu juga ya, menambah pengetahuan kita soal apa yang kita konsumsi sehari-hari. Terima kasih Mbak Vio, Mbak Nia, terima kasih, semoga sukses acara Jejak Rasa besok. Dan pendengar Pro 1 juga terima kasih untuk Anda yang sudah menonton langsung dari YouTube RRI Denpasar. Anda ingin menonton kembali apa saja pembahasan kami terkait dengan event Jejak Rasa, pilihan konsumsi kita berdampak terhadap kesehatan dan juga lingkungan serta hewan, Anda bisa simak kembali di YouTube RRI Denpasar. Dan jangan lupa jika Anda ingin mengikuti dari kegiatan Jejak Rasa esok di hari Sabtu 15 Februari 2025, Anda bisa langsung ke Instagram di @animal.speakhuman gitu ya. Saya Indah Widiasari mengucapkan terima kasih untuk Anda di sore hari ini. Saatnya saya pamit undur diri juga. Setelah ini ada rekan Sukma menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.